Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus melakukan perubahan atau transformasi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan satu tujuan, agar kita menampakkan keindahan dan kemuliaan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi kesaksian bagi nama Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah ada tanda-tanda bahwa saya ini hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, tanda-tanda yang jelas dan dapat kita rasakan adalah apakah kehidupan saya menampakkan keserupaan dengan Bapa di surga? Sebab firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Dan yang lain mengatakan, hendaklah engkau kudus sebab Bapamu kudus. Atau perkataan Tuhan Yesus dikatakan, jikalau kamu saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi tanda-tanda apakah saya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau adalah ketika kita menghidupi kehidupan yang memiliki serupaan dengan Bapa di surga. Saudara, sebagai orang percaya yang bertumbuh, maka itu harus nyata di dalam buah yang bersumber dari firman Tuhan dan oleh Roh Kudus. Saudara, tanpa buah yang nyata, sesungguhnya kehidupan kita di dalam Tuhan tidak bertumbuh. Saudara, mari kita membaca Amos pasal yang ke-8. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan raca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil diombang-ambingkan, dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 18, bahwa iman dapat ditunjukkan dari perbuatan-perbuatan kita. Dan sayang sekali orang-orang Israel pada zaman Amos tidak memiliki perbuatan yang sejalan dengan iman yang mereka akui. Sehingga saudara-saudara, sesungguhnya mereka tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh.
Hal itu nyata dari apa yang diuraikan dari firman Tuhan, bagaimana mereka beribadah dan bagaimana mereka berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ketika kita kehilangan kasih yang semula, maka kita telah jatuh begitu dalam. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwa sesungguhnya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Saudara, apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini, terjadi sebuah kerusakan rohani bagi orang-orang Israel. Saudara, dari Alkitab kita tahu bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh beribadah. Mereka ingin cepat-cepat waktu ibadah itu berlalu, seperti bulan baru atau hari Sabat itu berlalu. Saudara, ini menunjukkan mereka memang tidak memiliki kerinduan kepada Tuhan. Mereka tidak memiliki satu kesungguhan di dalam beribadah kepada Tuhan. Karena mereka hanya inginnya berlalu saja. Saudara, mereka mencari apa? Saudara, mereka mencari keuntungan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mereka tidak mengasihi saudara-saudara sebangsanya. Mereka memeras saudara sebangsanya. Mereka menipu saudara sebangsanya. Supaya mereka mendapat keuntungan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka telah kehilangan kasih yang Tuhan inginkan. Saudara, bukankah seluruh hukum Taurat bergantung kepada hukum kasih? Hukum yang pertama, yang terutama dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu dan pikiranmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara, bangsa Israel telah kehilangan kasih yang seperti ini. Saudara, ketika bangsa Israel kehilangan kasih kepada Tuhan, maka berdampak mereka pun kehilangan kasih kepada sesamanya. Saudara, di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberi peringatan kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan, orang percaya, bisa bergiat aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Namun satu hal yang harus kita waspadai adalah ketika kita kehilangan kasih yang semula itu. Saudara, ketika kita kehilangan kasih yang semula itu, Tuhan Yesus memperingati kita bahwa kita telah jatuh begitu dalam dan Tuhan mau kita kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih yang semula itu adalah kasih kepada Tuhan. Saudara, kasih kepada Tuhan nyata dalam kasih kita kepada saudara-saudara seiman dan kasih kita kepada semua orang. Saudara, ketika kita kehilangan itu, saudara, maka sesungguhnya kita kehilangan maksud yang Tuhan inginkan ketika Dia memperdamaikan kita melalui Yesus Kristus dengan Bapa di surga. Yaitu relasi kita dengan Bapa, relasi kita dengan sesama, yaitu relasi kasih. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita introspeksi diri. Apakah saya sebagai orang percaya masih memiliki kasih kepada Tuhan? Saudara, kasih kepada Tuhan itu nyata dari kerinduan kita melayani Dia, beribadah kepada Dia, membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Dia. Yang kedua, apakah saya memiliki kasih kepada saudara-saudara seiman, kasih kepada orang-orang lain? Saudara, itu nyata dari perbuatan kita, sikap kita, penghargaan kita, hati yang berbelas kasihan, sikap memaafkan, sikap murah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, mari kita introspeksi. Saudara, itu menjadi satu kenyataan. Apakah engkau dan saya hidup bertumbuh di dalam Tuhan? Yang kedua, saudara, tanpa firman Tuhan, kehidupan kita akan kehilangan arah dan kehilangan kekuatan.
Saudara, firman Tuhan berkata begini, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi Dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Saudara, berita yang sangat-sangat mengerikan adalah bahwa Tuhan memberitahukan bahwa akan terjadi kelaparan dan akan terjadi kehausan, kekeringan. Bukan akan makanan, bukan akan air, tetapi ketiadaan firman Allah. Di mana umat Tuhan tidak akan lagi mendengarkan firman Tuhan. Saudara, Allah memberitahukan hal ini karena sikap mereka kepada Tuhan. Mereka menepis, menghina akan nubuat Tuhan, perkataan Tuhan. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Maka Tuhan katakan, akan satu kali kamu tidak akan pernah lagi mendengarkan firman Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang-orang tidak lagi mendengarkan firman Allah, saudara, apa yang terjadi? Saudara, umat Tuhan ketika tidak lagi ada firman Allah, maka umat Tuhan kehilangan arah dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan mereka mengembara, mencari kesana kemari. Mereka tidak punya arah yang jelas dalam hidup ini, saudara. Tidak ada petunjuk yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, bukankah firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita? Saudara, ketika firman Allah tidak dinyatakan, di mana pada zaman itu nabi-nabi tidak lagi dimunculkan, saudara-saudara, umat Tuhan kehilangan arah. Bukan hanya kehilangan arah, saudara, umat Tuhan di dalam penderitaan, kesulitan, penjajahan, pembuangan, mereka tidak memiliki kekuatan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting firman Tuhan bagi hidup sebagai orang percaya. Saudara, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan memberikan arah dalam hidup kita, sehingga hidup kita di tengah-tengah dunia ini menjadi bermakna. Saudara, ketika hidup kita tanpa arah, saudara, ada banyak hal yang kita lakukan yang semuanya menjadi sebuah bencana dalam hidup kita. Bukan itu saja, saudara. Saudara dan saya, engkau dan saya membutuhkan kekuatan. Kekuatan dari mana? Yaitu dari firman Allah. Saudara, firman Allah itu menguatkan kita. Firman Allah itu memberikan kita semangat. Firman Allah itu memberikan kita pengharapan dalam hidup kita. Karena kita mengenal Tuhan yang memegang dan yang setia kepada firman-Nya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, terhadap peringatan Tuhan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak akan lagi mendengar firman Allah. Dan hari ini kita memiliki firman Allah yang terbuka bagi kita. Saudara, janganlah kita seperti orang-orang Israel, seperti Amazia yang melarang Amos berbicara tentang firman Allah. Tetapi mari kita berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, karena firman Tuhan itu menyatakan betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau melindungi kita. Tuhan memelihara iman kita, supaya kita tidak jatuh. Kita kuat menghadapi badai apapun. Karena Tuhan mau berkata, Dia memegang janjinya. Dia memegang firman-Nya. Dia setia kepada firman Tuhan. Saudara, mari kita senantiasa menjadi orang-orang percaya yang rindu akan firman Tuhan, yang menunjukkan engkau dan saya adalah orang-orang percaya yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mewaspadai kehidupan rohani kami. Apakah kami sungguh-sungguh bertumbuh dalam hidup kami? Apakah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Biarlah kami melihat tanda-tanda itu, dan kami mewaspadai dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.